Bab 4787 sampai bab 4788. Apa katamu? Moting mengira dia salah dengar. Aku berkata, aku ingin menantangmu, kata Qin Chen dengan tegas. Meskipun dia telah bertarung melawan Mo Xuanxian dan Zhu Rou, dia masih belum cukup menikmati dirinya sendiri. Kebetulan Moting tiba. Ketika dia bertanya tentang hubungan antara Mo Xuanxian dan Moting, Qin Chen berkomunikasi dengan Qiling untuk mengetahui kekuatan Moting. Wow, hanya saja kerumunan itu meledak dalam sekejap. Bahkan Meng Qingxiao tertegun. Kakak Qin Chen, kamu terlihat seperti orang gila berkelahi. Bahkan mengalahkan Mo Xuanxian dan Zhu Rou saja tidak cukup, dan dia masih harus menantang Moting. Meng Qingxiao curiga, apakah ini yang direncanakan Qin Chen sejak lama? Mo Xuanxian dan Zhu Rou saling memandang, mereka sangat membosankan. Qin Chen, Anda kejam? Apakah ini akan menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia? Oke, aku setuju dengan tantanganmu. Tidak peduli apa chip tantanganmu, aku setuju. Moting menatap Qin Chen. Dia bahkan tidak berniat menggunakan kartu giok identitas untuk mengikuti prosedur. Hindari ulasan, Anda ingin bertarung, lalu aku akan bertarung denganmu? Moting marah. Begitu banyak murid Bu Zousan menyaksikan. Jika dia tidak menelepon kembali, bagaimana Moting bisa berkeliaran di Gunung Buzu di masa depan? Murid wasit semuanya siap untuk pulang kerja. Melihat ini, mereka akan bertarung lagi. Dia terdiam. Mengapa Anda harus bekerja lembur? Orang ini, murid wasit memandang Qin Chen. Anda gila, mungkinkah jika Zhu Tianquang bukan murid sekte dalam dan tidak memiliki aturan tantangan, Anda bahkan akan melawan Zhu Tianquang? Semenjak di bawah tatapan tidak setuju dari para murid wasit, Qin Chen dan Moting kembali ke tahap tantangan. Informasi pribadi kedua belah pihak dipublikasikan di kiri dan kanan. Qin Chen, seorang murid sekte luar, peringkat 772 di daftar peringkat surgawi, orang bijak tingkat 5, roh gunung, dan domba api. Banyak murid tiba-tiba mengingatnya saat ini, orang ini hanyalah orang suci. Ternak itu sama sekali bukan manusia, meskipun mereka semua merasa bahwa Qin Chen terlalu sombong untuk menantang Moting. Tapi bagaimanapun juga, Mo Xuanxian dan Zhu Rou dikalahkan, apakah ini yang bisa dilakukan Zhongzheng normal? Moting, murid luar, peringkat 719 di surga, Sage Agung peringkat keempat, roh gunung, tentakel gelap. Bersiaplah, suara para murid wasit semakin keras. Bendera hijau diayunkan dengan keras, dan Moting langsung meledak dengan tentakel gelap. Ini bukan pertama kalinya Qin Chen melihat tentakel gelap. Roh gunung He Zihan adalah tentakel kegelapan. Tapi melihat tentakel gelap Moting memberi Qin Chen ilusi bahwa ini adalah jenis roh gunung yang sama sekali berbeda. Tentakel gelap ini memancarkan keganasan iblis di sekujur tubuhnya, dan tentakelnya semuanya hitam, memberi orang perasaan yang sangat tertekan. Yang paling penting, ada 7 pola bintang di tentakel. Roh gunung bintang 7 itu 2 bintang lebih tinggi dari ikan listrik emas Zhu Rou. Para murid yang hadir semuanya terkejut. Ada lebih dari 1 juta murid luar, dan ada lebih dari 1 juta roh gunung, tetapi sangat sedikit roh gunung yang dapat dipromosikan menjadi 7 bintang. Apalagi pola bintang ada di tangan dan kaki, artinya atribut kendali tentakel gelap ini sudah mencapai 7 bintang. Tujuan Moting sederhana. Dia ingin menggunakan tentakel gelap untuk mengendalikan pria sombong di depannya sampai mati, membuatnya tidak bisa bergerak dan mengeluarkan napas kemarahan yang ganas.
Roh Gunung 7 Bintang, Qin Chen juga sedikit terkejut. 500 teratas di Tianbang semuanya adalah murid batin. Oleh karena itu, mulai dari tempat ke-700 dan naik beberapa tempat, perbedaan kekuatannya mungkin sangat besar. Mo Ting dan Zhu Rou adalah contoh tipikal, keduanya lebih dari 700. Tetapi sekilas dapat diketahui mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Pada saat ini, dengan latar belakang tentakel gelap bintang 7, domba menyala Qin Chen yang luar biasa tampak semakin lemah. He Zihan tiba-tiba merasa bahwa dia melakukannya lagi. Tentakel gelap dapat dipromosikan ke level ini. Dia merasa bahwa dia tidak perlu mengganti roh gunung. Bencana racun hitam, teriak Mo Ting keras. Tentakel hitam yang mendesis mengarah ke Qin Chen seperti kilat. Qin Chen sangat akrab dengan trik gunung ini, harus mengatakan. Di bawah tampilan tentakel gelap bintang 7 Mo Ting, Qin Chen merasa malu pada dirinya sendiri. Hanya karena lebih baik bukan berarti tidak ada solusi. Kejahatan racun hitam terletak pada penindasan. Kecepatan, gaya reaksi, dan gerakan kekuatan suci semuanya akan dibatasi. Pada penekanan, bagaimana cara membandingkannya dengan pencegahan tertinggi? Pencegahan tertinggi, ledakan kekuatan surga yang menakjubkan meletus dari bentuk dharma tertinggi yang besar, yang terhubung dengan alam, menghancurkan bencana racun hitam hampir seketika. Mo Ting menatap, tetapi untuk mengatakan yang paling mengejutkan. Atau murid lainnya, karena mereka semua telah melihat Qin Chen menggunakan Xing He Tiantu, wajar bagi Tianxing untuk membunuh dua metode yang diciptakan sendiri dari tingkat bintang kelas 1 ini. Pencegahan tertinggi saat ini adalah jenis lain. Ini kulit kepala mereka mati rasa, dan ucapan mereka sangat stagnan untuk beberapa saat sehingga mereka tidak dapat berbicara. Apa-apaan mesin pembuat metode buatan sendiri tingkat bintang. Tapi selanjutnya, itulah yang paling mengejutkan mereka. Setelah Qin Chen menggunakan pencegahan tertinggi untuk menghancurkan bencana racun hitam Mo Ting, dia mengendalikan domba api yang ganas dan terbang menuju Mo Ting. Semua orang mengira Qin Chen akan menggunakan Suzaku untuk meledak atau menusuk dengan duri. Tetapi faktanya, Qin Chen langsung menggunakannya, sama halnya dengan racun hitam. Pada awalnya, dia memilih untuk membiarkan Violen Yan yang menguasai Black Poison Scotch, karena Black Poison Scotch memiliki kemampuan yang mirip dengan Supreme Deterrence. Dalam hal kejahatan racun hitam saja, Qin Chen tidak sebaik Mo Ting. Tapi di tumpukan pencegahan tertinggi plus, itu sama sekali berbeda. Pada saat ini, sebagai Mo Ting yang menguasai tentakel gelap, dia jarang merasakan kekuatan racun hitam. Tapi yang mengejutkannya adalah itu, racun hitam jahat yang mengerikan ini benar-benar meletus dari tubuh domba yang menyala-nyala. Apa ini? Meskipun Mo Ting baru saja mengetahui dari narasi Mo Xuanshan bahwa roh Gunung Qin Chen tidak normal. Tapi Mo Xuanshan tidak mengatakan bahwa Yan Yang-nya akan menderita racun hitam. Mo Xuanshan mengungkapkan keluhannya, karena saya tidak mengungkapkan trik ini sekarang. Dia juga dalam keadaan tercengang saat ini, itu semua untuk duri terbang. Lagi pula, Tone Flying Spike adalah skill magic gunung dari Tone Mantis, dan mereka semua adalah atribut damage, jadi hampir tidak bisa diterima. Tapi apa yang terjadi dengan bencana racun hitammu? Ini tidak ada hubungannya dengan kerusakan sama sekali. Ini adalah keterampilan pengendalian gunung asli. Dan ada cerita horor, pada saat ini, Qin Chen, domba api, menggunakan kejahatan racun hitam, yang juga berada pada tahap pencapaian besar. Mati rasa, semua orang mati rasa, tertegun.
Meng Qingxiao bahkan menenangkan hatinya. Mungkin ini adalah reaksi dari kejutan yang ekstrim. Tapi dia memikirkannya dengan hati-hati, bergantung pada betapa tenangnya. Ini terlalu salah. Kalian domba api harus diiris dan dipelajari. Dan saat ini, domba api kekerasan menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ia berpikir, apa yang terjadi pada orang-orang ini? Apa yang begitu mengejutkan tentang itu? Melihat tentakel gelap yang sama bingungnya dengan Mo Ting. Domba api yang kejam itu berteriak beberapa kali. Memberitahu tentakel gelap, jika Anda memiliki master seperti itu, Anda juga bisa. Ini benar, bagaimanapun, 4 keterampilan spiritual gunung dari Violen Yan yang semuanya dikuasai oleh umpan balik Qin Chen. Di bawah penindasan ganda penggunaan pencegahan tertinggi dan bencana racun hitam oleh Qin Chen. Kemudian, Qin Chen meledakkan kekuatan jiwanya lagi, memaksa tentakel gelap Mo Ting. Sebagai roh gunung bintang 7, Qin Chen sangat enggan menanamkannya. Sulit untuk diberdayakan sepenuhnya, tapi meski begitu, Mo Ting sedang tidak enak badan. Bahkan ketika dia menggunakan jenis lain dari keterampilan gunung tentakel gelap, jebakan tentakel, pada Qin Chen, itu dipecahkan oleh penglihatan super Qin Chen. Jebakan tentakel akan menciptakan ilusi yang tidak berguna untuk penglihatan super Qin Chen. Kecuali itu dibudidayakan ke negara bagian Dzogchen. Tapi sebagai murid luar Mo Ting, jelas tidak mungkin melakukannya. Semenjak setelah puluhan putaran, murid wasit mengumumkan dengan bingung bahwa Qin Chen telah mengalahkan Mo Ting. Peringkat daftar langit Qin Chen naik lagi, 719 tempat. 3 pertempuran dan 3 kemenangan pada saat ini. Ketika murid wasit melihat Qin Chen mengalahkan Mo Ting, dia melirik Zhu Tian dengan liar, dan kulit kepalanya meledak. Dia mengingatkan, saudara muda Qin Chen, murid luar tidak memenuhi syarat untuk menantang murid dalam. Qin Chen menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, saudara wasit, Anda menganggap saya terlalu tinggi. Bagaimana saya bisa menantang saya dengan kekuatan saya? Belum gila, bahkan Zhu Tianquang pun tidak ingin menantang. Saya hanya melihat-lihat, jangan terlalu memikirkannya. Murid wasit terdiam. Kekuatanmu, kamu benar. Saya sangat yakin. Apa kekuatanmu, posisi apa yang kamu biarkan ketiga Mo Ting menempatkan diri mereka? Bagaimana Anda membuat lebih dari 1 juta murid luar memikirkan diri Anda sendiri? Melihat Mo Ting dikalahkan, kali ini bahkan Zhu Tianquang terdiam. Meskipun dia adalah murid batin, tapi dia sangat merasakan teror Qin Chen. Memang benar junior ini masih muda, tapi dia tidak bisa dipusingkan. Jika Anda dapat menghindarinya di masa depan, hindari saja. Saat ini, Mo Ting tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk memastikan sesuatu dengan Qin Chen. Saya mendengar bahwa Anda baru saja datang ke Gunung Buzu lebih dari 10 hari yang lalu. Kata-kata ini membuat mata banyak murid Gunung Buzu melebar. Apa-apaan, apakah baru lebih dari 10 hari sejak Anda datang ke Zhoushan? Mustahil, mereka sangat tidak percaya. Bagaimanapun, beberapa murid luar yang hadir di sini bahkan telah berada di Gunung Buzu selama beberapa dekade atau hampir 100 tahun. Tidak pernah berhasil mencapai daftar teratas. Anda baru berada di sini selama lebih dari 10 hari? Apa yang Anda membuat kita berpikir, ya? Qin Chen mengangguk. Penolakan tidak berguna dan tidak perlu, hanya saja tanggapan Qin Chen sangat datar. Tapi Mo Ting dan yang lainnya tidak tenang. Hati setiap orang terasa seperti gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter. Sialan,
sekarang pemula telah menjadi seperti ini? Murid dengan kepribadian kasar itu tidak bisa berkata apa-apa. Yan Xiao, apakah kamu melihat dengan jelas? Ling Xi memanggil Yan Xiao lagi. Kali ini, Yan Xiao tidak bersuara sama sekali. Meskipun dia memiliki prasangka terhadap Qin Chen di dalam hatinya. Tapi melihat kekalahan Zhou dan kekalahan Mo Ting lagi, tidak peduli seberapa besar prasangka di hatinya, dia tidak bisa berbicara. Apalagi yang bisa dikatakan ini, semuanya terjadi tepat di depan mata Anda. Pada saat ini, Qin Chen memeriksa lencana giok identitasnya. Dalam hal informasi pribadi, kartu giok identitas secara otomatis mencatat peringkatnya di daftar surga. Terlebih lagi, Qin Chen menemukan bahwa waktu pelatihannya di Tianqi lebih lama dari 3 jam. Batas waktu juga turun dari 1 bulan menjadi setengah bulan. Bagus, tujuannya tercapai, 3 pertempuran dan 3 kemenangan, Qin Chen dalam suasana hati yang bahagia. Saudara muda kelima, Gu Ping'an dan yang lainnya masuk. Kakak tertua, kakak perempuan kedua, kakak laki-laki ketiga. Qin Chen tersenyum, dia baru saja melihat mereka bertiga. Secara alami, ketiga saudara laki-laki dan perempuan senior tidak dapat melakukannya tanpa pujian. Setelah itu, Gu Ping'an mengundang Qin Chen untuk pergi ke alam rahasia Nanhong bersama. Qin Chen menolak, lagi pula, Qin Chen telah lama mendambakan BBC sebagai hadiah untuk misi Zhongmen. Saat berpisah, beberapa orang meninggalkan pesan di kartu giok satu sama lain, dan kemudian Gu Ping'an berkata, "Saudara muda kelima, ada alam rahasia langka di Gunung Buzu yang sangat cocok untukmu, yang disebut alam rahasia jahat." Oh, Qin Cengang datang ke Gunung Buzu akhir ini, untuk kultivasi. Saya belum pernah ke dunia rahasia sekte, jadi saya tidak tahu banyak tentangnya. Ada sejumlah besar setan di dunia rahasia iblis ini. Tubuh iblis ini cukup tirani dan mengandung banyak kesucian. Kekudusan, iblis-iblis ini tubuh sucinya pasti akan membantumu. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan bahan roh gunung, giok sihir jahat. Mata Qin Chen berbinar. Kakak senior, Anda salah. Saya benar-benar dapat secara langsung menyempurnakan sifat suci untuk meningkatkan sifat suci. Qin Chen berpikir dalam hati. Ranah rahasia jahat ini sepertinya sangat cocok untukku. Setelah meningkatkan kesucian tubuh suci, akan lebih bermanfaat bagiku untuk menguasai metode buatan sendiri yang lebih kuat. Setelah menyelesaikan misi sekte, aku akan pergi ke dunia rahasia roh jahat, kata Qin Chen diam-diam dalam hatinya. Kemudian, ketiga Gu Ping'an pergi ke alam rahasia Nanhong bersama. Qin Chen, sebaliknya, pergi ke Tianqi di Gunung Peri Tianbang. Waktu kultivasi Tianqi disegarkan setiap setengah bulan, secara alami, semakin cepat Anda menggunakannya, semakin cepat Anda menyegarkannya, semakin baik. Di Gunung Buzu, kecuali Gunung Peri Tianbang, gunung peri lainnya satu demi satu. Salah satu gunung peri bisa mencium bau alkohol dari jarak jauh. Ini adalah gunung peri-peri. Pada saat ini, setelah Tuan Peri mabuk, tidak ada apa-apa di gunung peri. Gambar tidur nyenyak. Tuan Xian, Meng Qingxiao bergegas mendekat seperti burung yang ketakutan, berteriak lagi dan lagi. Berisik, Tuan Xian tampak tidak senang ketika Meng Qingxiao membangunkannya. Meng Qingxiao memiliki keinginan kuat untuk curhat di dalam hatinya, jadi dia dengan paksa mengangkat Master Xian dari tanah, meraih bahunya dengan kedua tangan, dan mengguncang tubuh suci Master Xian. Tuan Xian, saudara muda Qin Chen yang Anda sukai, dia tidak normal. Tuan Xian berkata dengan bingung. Qin Chen, siapa itu?
Sudut mulut Meng Qingxiao berkedut, kamu bisa. Itu yang Anda minta saya kirimi pesanan khusus. Meng Qingxiao menekankan, oh dia, katakan padaku, mengapa dia tidak normal? Tuan Xian ingat, 10 hari yang lalu dia memilih seekor domba Sanlinggian, dan coba tebak apa yang terjadi? Meng Qingxiao mulai menjual guanzi. Tuan Xian menamparkan Meng Qingxiao di belakang kepala. Kamu nak, kamu pamer denganku, cepat katakan padaku, kamu bodoh. Meng Qingxiao berkata, Yan yang miliknya ini sudah menjadi bintang 3. Kedua jenis keterampilan spiritual gunung telah dikuasai ke Xiao Yuan. Hah, Xianye yang bingung tiba-tiba menjadi sangat sadar saat mendengar ini. Mungkin dia memiliki harta waktu di tangannya. Tebak Tuan Xian, Meng Qingxiao berkata lagi. Oke, penjelasan tentang harta karun waktu hampir tidak masuk akal. Tetapi yang tidak masuk akal adalah dia, seekor domba api, juga telah menguasai duri-duri dan racun hitam, dan mereka semua berada di alam pencapaian hebat. Apakah kamu bercanda? Tuan Xian menatap, dan janggutnya beterbangan. Yan yang telah menguasai duri terbang dan racun hitam, ini bukan masalah waktu atau tidak. Meng Qingxiao berkata, beraninya aku menggodamu dengan hal semacam ini bukan rahasia. Hari ini, saudara muda Qin Chen memenangkan 3 pertandingan dan 3 pertandingan, dan dia sekarang berada di urutan ke-719 dalam daftar. Anggur kakek Xian benar-benar tidak mabuk. Bersambung.